Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 13 Agustus 2024. Kita kembali akan menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam safari misa lingkungan beberapa waktu lalu, dalam rangka pesta nama gereja Regina Coeli, ada seorang anak kecil yang ngobrol sama saya dan ia berkata kepada saya begini, Romo, you know envious. What? Saya bilang, envious? I don't know about it. Lalu anak ini mulai buka Google dan menjelaskan apa itu envious kepada saya. Oh, ternyata envious itu dari kata envy, yakni sikap iri hati. Saya bertanya kepadanya, kenapa kamu merasa iri, Kak? Lalu dia mengatakan kepada saya, Romo, teman-teman saya ketika masuk sekolah cerita bahwa dia liburan ke luar negeri, main ski, naik cruise ke Disney, sementara saya hanya di rumah saja. Saya katakan kepadanya, Kak, kamu tetap harus bersyukur. Kamu punya waktu liburan untuk mengembangkan diri. Bisa misa lingkungan kayak ini, bisa baca komik di rumah, ada family time di rumah. Seharusnya bersyukur juga ketika liburan hanya di rumah, dan tidak perlu menjadi iri dengan mereka yang liburan ke luar negeri. Suatu hari nanti kamu juga, Kak, akan bisa pergi. Jadi jangan iri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Tindakan Yesus ini menjadi tindakan yang penuh dengan makna. Menempatkan berarti memberi tempat, memposisikan atau memberi kedudukan. Yang ditanya oleh para murid siapa yang terbesar, dan Yesus menempatkan, mendudukkan, memposisikan yang terkecil. Inilah yang saya bilang tindakan penuh makna.
Yesus ingin menjelaskan, jikalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil itu kan dalam tradisi Yahudi tidak masuk dalam hitungan alias dipandang sebelah mata. Namun Yesus justru memposisikan orang-orang yang dipandang sebelah mata ini sebagai model dan inspirasi dalam beriman bagi para muridnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, beriman seperti anak kecil bukan artinya beriman kekanak-kanakan yang suka ngambek kalau tidak dituruti, cengeng, manja, mau menang sendiri, dan suka iri seperti anak yang saya kisahkan tadi. Beriman seperti seorang anak kecil artinya adalah iman yang sepenuhnya mau bergantung, iman yang sepenuhnya mau mengandalkan Allah. Seperti seorang anak yang selalu menggantungkan hidupnya pada orang dewasa, menggantungkan seluruh dirinya pada orang tuanya. Demikian juga iman kita yang seperti seorang anak, kita mau mengandalkan Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Sudahkah kita punya iman yang macam itu? Iman yang selalu haus untuk semakin mengenal Allah lebih dalam, lebih dekat lagi. Semoga itu yang kita upayakan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.